Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ayu Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab dengan Metode Indeks Kartmat pada siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Langsung saja ke latar belakang masalah. Banyak permasalahan yang dihadapi orang-orang ketika mendalami bahasa Arab. Permasalahan tersebut antara lain sulitnya menulis tulisan Arab, sulit mengeja atau melafadzkan bahasa Arab, hingga sulit untuk berkomunikasi atau membuat kalimat dalam bahasa Arab. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain karena bahasa Arab berbeda dengan bahasa pada umumnya. Hal ini menyebabkan mempelajarinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Begitu juga dengan tata cara susunan bahasa yang rumit. Identifikasi masalah di sini saya menyebutkan ada 3. Yaitu yang pertama, guru sering menggunakan metode ceramah dalam mengajar. Yang kedua, guru hanya terfokus dengan satu metode yang digunakan. Kemudian yang ketiga, rendahnya minat siswa untuk belajar bahasa Arab. Kemudian pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan penelitian mengenai meningkatkan minat belajar bahasa Arab kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Rumusan masalah yaitu dari latar belakang di atas timbul pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana upaya meningkatkan minat belajar bahasa Arab dengan metode Indeks Kartmat pada siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun? Kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar minat belajar bahasa Arab siswa MAN 3 Madiun ketika diterapkan metode Indeks Kartmat. Yang selanjutnya yaitu kontribusi hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti bahwa penerapan metode Indeks Kartmat dapat meningkatkan minat belajar siswa. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis yaitu dapat memberikan kontribusi dan masukan positif terhadap pengetahuan khususnya tentang penerapan metode Indeks Kartmat agar terjadi peningkatan minat belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian, manfaat secara praktis yaitu bagi siswa sendiri, siswa dapat memperoleh pembelajaran bahasa Arab dengan lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian bagi guru mendapatkan wawasan baru, terutama dalam pengembangan metode belajar agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian bagi madrasah yaitu memberikan masukan positif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian minat. Minat menurut bahasa ialah kecenderungan hati yang tertinggi terhadap sesuatu. Minat juga diartikan sebagai kecenderungan dan kegairahan yang tinggi. Minat adalah rasa ketertarikan terhadap sesuatu yang pernah diketahui sebelumnya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu kecenderungan yang erat kaitannya dengan perasaan individu, terutama perasaan senang terhadap sesuatu yang dianggapnya berharga atau dengan kebutuhan dan berkepuasan bagi dirinya. Yang selanjutnya yaitu pengertian belajar. Pengertian belajar menurut bahasa adalah berusaha memperoleh kepandaian ilmu, berusaha agar terampil mengerjakan. Pengertian belajar menurut istilah adalah seperti yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto. Belajar adalah perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai hasil latihan dan pengalaman. Maka dari kedua pengertian minat dan belajar di atas yaitu dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah sesuatu kecenderungan individu, terutama perasaan senang terhadap proses belajar. Macam-macam minat di sini
ada dua, yaitu minat intrinsik dan minat ekstrinsik. Minat intrinsik itu adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Contohnya, seseorang belajar memang karena itu perlu ilmu dan karena memang senang membaca, bukan karena ingin mendapat pujian ataupun penghargaan berupa hadiah. Sedangkan minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tugas akhir dari kegiatan tersebut. Contohnya, seseorang yang belajar dengan tujuan menjadi juara kelas agar mendapat pujian ataupun penghargaan. Kemudian indeks CART-MATCH itu sendiri adalah mencocokkan kartu indeks atau metode indeks CART-MATCH adalah metode yang dapat mengaktifkan siswa dengan cara menjodohkan kartu tanya dan kartu jawab yang ada pada masing-masing siswa. Yang selanjutnya yaitu lokasi, subjek, dan waktu penelitian. Lokasi penelitian itu sendiri dilakukan secara daring melalui aplikasi Google Classroom. Kemudian subjek penelitian yaitu siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Dan waktu penelitian yaitu saat jam pelajaran bahasa Arab berlangsung. Siklus pertama mulai dari rencana awal, yaitu menyiapkan materi pelajaran meliputi RPP, kemudian melakukan apersepsi berupa pretest terhadap materi yang akan disampaikan dan melakukan kegiatan pembelajaran bahasa Arab dengan metode konvensional berupa ceramah, tanya jawab ataupun penugasan. Kemudian yang kedua yaitu tindakan, melakukan post-test berupa uji kompetensi sehingga sebagai umpan balik guru setelah proses pembelajaran dengan menggunakan alat evaluasi yang biasa digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu pengamatan. Sebagian siswa tidak memperhatikan dan banyak yang tidak merespon dalam kegiatan daring tersebut. Kemudian siswa masih banyak yang minatnya kurang terhadap mata pelajaran bahasa Arab. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Dalam refleksi ini itu bagaimana membuat siswa dapat menyenangi dan memahami materi pelajaran bahasa Arab dengan metode yang menyenangkan, sehingga dapat mengerjakan uji kompetensi dengan nilai yang memuaskan. Setelah siklus 1 sudah terlaksana, kemudian lanjut ke siklus 2 yaitu rencana yang direvisi. Mengubah skenario pembelajaran dari skenario pembelajaran konvensional diganti dengan skenario active learning dengan menerapkan metode indeks CART-MATCH. Yang kedua yaitu tindakan, memperkenalkan metode indeks CART-MATCH dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian yang ketiga yaitu pengamatan. Dalam pengamatan di sini ternyata masih terdapat siswa yang pasif dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab dengan metode indeks CART-MATCH. Siswa perlu penjelasan lebih rinci tentang pelaksanaan pembelajaran active learning dengan metode indeks CART-MATCH. Dan yang terakhir adalah refleksi. Bagaimana membuat siswa memahami dan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran active learning indeks CART-MATCH, dan bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga siswa merasa nyaman dan rileks dalam pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.